Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Isu penundaan pemilu yang seyogyanya akan dilaksanakan tahun 2024 nanti kembali mencuat. Dan isu ini sebenarnya sudah mengembang ataupun eh, beredar di kalangan masyarakat itu sekitar 1 tahun yang lalu. Karena ada berbagai sebab atau berbagai hal yang menyebabkan para politisi atau orang-orang yang berada di partai politik itu mengungkapkan hal ini. Jadi salah satu penyebabnya adalah tentang pemulihan ekonomi. Jadi eh, para politisi ataupun orang-orang yang mengungkapkan penundaan pemilu ini memang penting, itu mereka mengungkapkan bahwa setelah pandemi COVID ini Indonesia lagi semacam hancur lebur ya, karena banyak biaya ataupun konsentrasi biaya untuk penanganan COVID, dan ini sebagai momentum ya tahun ini untuk mengembangkan ataupun memperbaiki ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau itu terjadi yang namanya pemilu di tahun ini, maka dikhawatirkan jadi pemulihan ekonomi ini akan berjalan lambat ya, karena memang kita ketahui ketika tahun-tahun politik seperti ini konsentrasinya masyarakat itu sangat eh, besar sekali ya ke arah pemilu, dan sering terjadi gesekan-gesekan di masyarakat, dan ini dinilai akan sangat mengganggu terhadap pemulihan ekonomi. Ada juga yang terkait masalah kalau pemilu ini dilaksanakan 2024 nanti, itu akan terjadi gesekan-gesekan yang sangat besar yang lainnya ya. Jadi dinilai akan malah memperburuk negara Indonesia ini. Nah, seperti itu. Jadi berbagai tanggapan ataupun ucapan-ucapan ataupun semacam alasan yang dibuat oleh orang-orang yang ingin menunda pemilu ini sebenarnya sangat menggiring ya opini yang akhirnya menuju ke Presiden Jokowi, karena kemungkinan orang-orang ataupun masyarakat ini akan curiga bahwa Presiden Jokowi ini itu dengan sengaja ingin melakukan penundaan terhadap pemilu ini, dan siapa yang berwenang ataupun yang semacam punya kuasa ya, jadi yang berkuasa seperti itu yang akhirnya nanti akan menimbulkan statement negatif kepada pemerintahan sekarang. Dan ini sudah terjadi, akhirnya terjadi banyak demo ya, demo di masyarakat yang intinya menegaskan ingin Presiden Jokowi ini berkata dengan tegas bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang masa jabatannya, dan ini sebenarnya juga sudah diucapkan dengan tegas oleh Presiden Jokowi bahwa penundaan pemilu ini bukan ide dari istana ataupun ide dari pemerintah, ataupun bukan pemerintah itu tidak ingin memperpanjang masa jabatannya dan ingin selesai seperti itu, dan sampai menimbulkan yang namanya demonstrasi yang akhirnya berujung seperti itu ya. Kemarin ada yang sampai dipukuli gitu ya, itu Ade Armando sampai dipukuli, itu salah satu demo yang terjadi karena alasan penundaan pemilu. Dan tahun 2023 ini, di awal tahun ini, tanggal 2 kemarin itu ada manuver yang namanya dari Partai Prima. Katanya Partai Prima ini sudah mengajukan gugatan ke KPU, ke Bawaslu, ditolak karena mungkin ada persyaratan yang tidak terpenuhi, ataupun mengajukan gugatan lagi di lembaga yang terkait yang lainnya, itu ditolak. Dan endingnya Partai Prima ini itu mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta dan diadakan persidangan, dan akhirnya tanggal 2 kemarin itu ada putusan bahwa KPU harus menghentikan
menghentikan proses pemilu dan KPU harus mengulang semua proses yang ada karena Partai Prima ini menilai bahwa KPU itu bertindak curang dan menyebabkan Partai Prima ini itu tidak lolos verifikasi administrasi partai dan akhirnya tidak masuk, dan ini membuat gugatan seperti itu. Dan apakah ini akan menguntungkan, semacam membawa angin segar ke pemerintah? Saya rasa kalau semacam orang ingin berkuasa lebih lama lagi, kalau sudah memerintah itu benar akan semacam memberikan angin segar. Tapi kalau pemerintah, katakanlah ketika Presiden Jokowi ini mematuhi semacam konstitusi bahwa undang-undang pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden itu 5 tahun sekali. Ketika berpikir ke situ, maka presiden ini akan menilai bahwa keputusan ini sangat merugikan pemerintahan sekarang atau merugikan pemerintahan Jokowi, karena ini pasti masyarakat akan berstatement negatif terhadap pemerintahan sekarang yang dinilai tidak bisa menyelenggarakan pemilu. Yang pertama, yang dinilai ingin berkuasa lebih lama lagi. Itu pasti nanti akan statement, apalagi dari oposisi ataupun dari masyarakat yang ingin segera presidennya ini diganti. Dan ini akan memberikan efek yang menurut saya itu efek negatif ke pemerintahan sekarang, yang seharusnya Presiden Jokowi ini inginnya itu 5 tahun selesai, dan target Presiden Jokowi itu pembangunan yang IKN itu selesai tahap pertama dan bisa ditempati tahun 2024 nanti, itu di masa pemerintahan Jokowi, dan ada yang namanya upacara bendera pertama di sana tahun 2024 nanti. Kalau ada penundaan lagi seperti ini, kita khawatir ya Presiden Jokowi ini nanti akan dicap dengan statement-statement negatif, ya seperti itu. Karena manuver-manuver yang dilakukan, entah ini Partai Prima itu manuvernya sendiri ataupun dari pesanan ataupun bagaimana, kita juga tidak tahu. Yang jelas ini kalau dari segi elektoral, kalau dari segi Presiden Jokowi ini nanti akan malah memperburuk suasana ataupun memperburuk statement masyarakat ke Presiden Jokowi, yang sebenarnya menurut saya Presiden Jokowi ini ingin selesai tahun 2024 nanti. Itu. Dan sebenarnya banyak pakar hukum seperti Mahfud MD itu mengatakan bahwa ini pengadilan ini itu tidak berhak untuk atau tidak berkompeten untuk melakukan putusan tentang hal ini, melakukan putusan tentang penundaan pemilu ataupun mengulang pemilu, itu tidak punya keputusan. Itu sebenarnya yang tahu, yang paham tentang penundaan pemilu ini kan dari Bawaslu, itu yang berhak untuk memutuskan begini karena mungkin terjadi pelanggaran atau apa, kan seperti itu. Dan ini ditolak di Bawaslu, ditolak seperti itu. Dan alasan sebenarnya ini ya, itu antara konflik antara Partai Prima dengan KPU ini terkait masalah kecurangan. Tapi Partai Prima itu tuntutannya agar pemilu ini ditunda. Kalau keputusannya seperti itu, apakah malah nanti membuat Partai Prima ini akan semakin lama ataupun semakin mundur dalam ikut kontestasi politik? Kalau keputusan Partai Prima ini seperti partai kemarin ya, Partai Umat itu kan akhirnya setelah yang pertama itu tidak selesai ataupun tidak lolos verifikasi administrasi, itu kemudian melengkapi dan akhirnya terverifikasi. Itu hasilnya ada, yaitu masuk menjadi partai yang terverifikasi. Tapi kalau Partai Prima ini kan tidak ada untungnya sebenarnya, karena Partai Prima, karena keputusannya itu hanya pemilu ditunda, malah akan semakin memperlama.
Kalau ini benar-benar semacam kemauan dari Partai Prima sendiri, kok uh, cara berlogikanya itu kebalik. Kalau itu sebenarnya hasilnya itu ditunda, itu malah memperlama, kan seperti itu. Tapi kalau ini pesanan ataupun ada orang di balik ini, itu ya kita tidak tahu, karena ini asumsi saja. Oke. Semoga ya nanti ada banding dan keputusan yang jelas itu. Apakah ini sudah keputusan final atau belum, atau apakah masih bisa diubah kembali. Biar ya pemilu bisa dilaksanakan tepat pada waktunya, karena ada efek yang besar yang akan terjadi atau ditimbulkan dari adanya penundaan pemilu ini. Nama Jokowi, Presiden Jokowi menjadi jelek. Kita ingin presiden kita ini berada pada posisi baik ketika pada masa akhir pemerintahnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.